Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli awsari ya nur ya nur ya nur ya nur ja'alni nuran bihaqqin nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, apa kabar? Dan semoga sehat selalu, berkah di dunia wal akhirah, dan segala hajatnya Allah kabulkan. Dan semoga yang saat ini sedang sakit Allah sembuhkan segala penyakitnya, putra-putrinya Allah jadikan anak yang soleh dan yang solehah, berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya sebelum menonton videonya, maka selalu saya sampaikan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat, dan apapun permasalahannya, dan tetap kita menghadapinya dengan akal sehat. Yuk tonton videonya, yang mana Muhibbin Abah Khusus Kumpul menjawab bermacam-macam polemik yang saat ini beredar di media-media sosial berkaitan dengan haul Abah Khusus Kumpul yang ke-20. Muhibbin Abah Khusus Kumpul menjawab dengan bermacam dalil. Yuk tonton videonya, semoga bermanfaat. Salam kepada seluruh warga Kalimantan Selatan, juga warga NU ya. Wabil khusus kepada para pecinta Abah Khusus Kumpul. Insya Allah tahun depan akan semakin banyak ya untuk mengikuti acara haul. Dan insya Allah doakan saya bisa terbang datang ke Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Abu Zamzam. Sahabat sekalian, salah seorang komentator pengagum seorang ustadz kenamaan yang bernama Harry Pras, ia mengatakan dalam komentarnya bahwa haul guru sekumpul adalah merupakan perilaku yang bid'ah, khurafat, dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Dan tunjukkanlah mana Quran dan hadisnya. Menantang sekali. Apakah jawabannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Nah, sahabat sekalian, di sini saya sebagai warga NU ya, secara pribadi ini saya pribadinya, saya tidak mau mengkritisi orang-orang Salafi juga Wahabi. Terserah, itu adalah pendapatnya sendiri dan dia pun saya yakin punya dasar. Tetapi ketika martabat para ulama kita dilecehkan, dihina, bahkan disesat-sesatkan, maka kita wajib untuk membelanya. Kenapa? Jasa para wali di Indonesia, kemudian jasa para ulama sangat besar. Kontribusi mereka menjadikan saya mengenal syahadat, saya mengenal sholat, saya mengenal Islam. Itu adalah jasa daripada para wali. Dalam suluknya Sunan Kalijaga mengatakan, walulang lineko jelmo jelmo ratu pujangga kang darbene, wali songo kang anggit wayang, Masjid Demak kang ngawitane pun pinongko tepu palpi. Yang isinya adalah kelak kemudian hari nanti orang-orang Islam harus menyadari bahwa adanya Islam di negeri kita ini adalah merupakan jasa dari para wali. Kalau tidak percaya, silakan lihat buktinya, yaitu adanya Masjid Demak. Selain daripada Masjid Demak, kita ketahui ada Masjid Agung Cirebon, kemudian ada Masjid Sunan Ampel, ada Masjid Kadilang. Itu sudah berdiri sampai sekarang, terbuat dari kayu sudah lebih daripada 6 abad. Kalau ini bukan merupakan suatu karomah, tidak mungkin kayu itu akan berdiri sekuat itu. Nah, atas dasar itulah mari kita bela para ulama, jangan sampai disesat-sesatkan, karena mereka adalah merupakan yang telah berjasa di negeri kita ini. Ya, kita lanjutkan kepada bahasan utama, yaitu tentang haul. Apakah haul itu? Jangan sampai kita mengkritisi haul tetapi tidak tahu isi daripada haul itu. Sahabat sekalian, perlu Anda ketahui bahwa haul yaitu peringatan tahunan untuk mengenang seseorang yang telah wafat. Terutama yaitu para ulama, para wali, dan juga orang tua kita sendiri ya. Ini memang sering diperdebatkan, terutama oleh kelompok-kelompok yang menolak praktek ini, seperti halnya Wahabi dan Salafi.
Nah, untuk menjawab kritik terhadap hal tersebut, maka inilah argumen yang berdasarkan Al-Quran, hadis, juga logika. Nah, sahabat sekalian, dasar umum tentang masalah haul ini artinya adalah mengingat orang yang soleh. Mengenang dan mendoakan orang yang soleh ini bukanlah bid'ah. Al-Quran dan hadis mengajarkan untuk menghormati mereka yang beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita mengikuti orang-orang yang mendapatkan hidayah. Walazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman yang lebih dahulu dari kami. Diambil dari Quran surat Al-Hasr ayat 10. Kemudian kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengenang ayah dan leluhurnya dengan doa. Rabbi gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ya Tuhanku, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan semua mukminin pada hari diadakan perhitungan, yaitu hari kiamat. Ini pun dalil dari surat Asy-Syura ayat 83 sampai ayat 84. Bila saya sudah mengetengahkan sebuah ayat yang menunjukkan bahwa isi daripada haul ya, saya ingin menunggu bagaimana dalil yang diucapkan oleh Harry Pras dari Al-Quran ayat berapa dan ucapkan oleh Anda yang mengharamkan dan membid'ahkan juga menyesatkan acara haul termasuk acara haul guru sekumpul. Saya tunggu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim." Sebutkanlah kebaikan orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Ini adalah merupakan hadis riwayat Abu Daud, bukan hasil ngarang sendiri. Ya, coba tunjukkan hadisnya dari Harry Pras yang mengharamkan dan membid'ahkan acara haul. Ya, tunjukkan juga, silakan Anda tulis di komentar. Barangkali ada para pecinta Harry Pras untuk ditulis Quran dan hadisnya. Saya senang sekali sebab ini adalah merupakan suatu ajang untuk berdiskusi, ya, bukan ajang untuk menjelekkan. Kemudian mohon maaf kepada para Salafi juga Wahabi, andai kata yang berkata, wah mana hadis yang mengatakan itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Ada suatu acara tahunan untuk mendatangi kuburan, tidak ada, kata mereka. Nah, sahabat sekalian, diriwayatkan di dalam hadis ini, coba Anda lihat ya. Anda lihat tuh, saya tidak akan membacakannya ya, supaya di-screenshot oleh Anda ya, bahwa inilah salah satu hadis bukti bahwa Rasulullah mengadakan haul ya. Beliau datang tiap tahun berziarah, yaitu ke makam para syuhada waktu perang Uhud. Saya tidak akan banyak membahas lagi. Dan tunjukkan kepada pengikut dan pecinta Harry Pras mana hadis yang mengharamkan, yaitu mendatangi ziarah tahunan. Tulis yang sahih hadisnya, yang melebihi kesahihan dari hadis ini nih. Ya, silakan Anda tulis. Mohon maaf sahabat sekalian, ini hanya ajang untuk keyakinan. Sahabat sekalian, kita merasa yakin, merasa benar, harus, itu tandanya sebuah keyakinan. Yang tidak boleh itu adalah justifikasi ya, mengharamkan, membid'ahkan, mencelekan kepada orang lain. Kita sama-sama muslim harus satu padu di dalam satu tujuan ya. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Karena ini saya ketahui sahabat sekalian bahwa para pengikut daripada Abah Guru Sekumpul ini banyak yang sakit hati dengan Harry Pras ini ya. Itu. Dan sahabat sekalian, saya takut akan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang disakiti itu maka doanya itu mustajab ya. Jangankan seorang muslim, sahabat sekalian, kafir sendiri, non muslim sendiri, apabila memang seseorang itu disakiti, maka doanya itu mustajab. Tetapi
kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah juga para pengikut Abah Guru Sekumpul, saya kira kita boleh mendoakan kepada Heri Pras, khususnya mudah-mudahan beliau mendapatkan hidayah dan mau belajar lagi di pondok pesantren supaya tahu, yaitu tentang ajaran daripada suhroh wal istifadah. Ya. Kita apa suhroh wal istifadah? Kalau belum tahu berarti mereka belum sampai. Sahabat sekalian, secara istifadah atau yang bisa diambil manfaatnya, jadi secara logika begini ya, bahwa haul itu sebagai media dakwah ini bukan ritual baru. Haul bukanlah ibadah baru, melainkan sarana untuk mengingat kepada Allah melalui doa, dzikir, mengenang kebaikan orang yang soleh. Haul juga menjadi momen untuk meneladani mereka, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat untuk belajar dari kisah-kisah umat terdahulu. Jadi bukan hurapat, sahabat sekalian, karena yang diceritakan ini adalah merupakan suatu riwayat yang sudah mutawatir, bukan disebut hurapat, dongeng-dongeng yang tidak ada buktinya. Suatu cerita yang bohong, kerekaan, saya kira ini tidak akan ada ruhnya dan tidak akan lama cerita tersebut. Tapi cerita para walinya Allah sampai akhir sekarang ini masih didengar oleh masyarakat. Ini bukan hurapat, tetapi merupakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian sahabat sekalian, kita ketahui bahwa dengan adanya haul adalah menganjurkan bahwa kita untuk ukhuwah Islamiyah. Acara haul sering menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi. Dari Pulau Jawa datang, dari Sumatera datang, dari Kalimantan datang, dari Papua datang, dari luar negeri juga datang. Ini adalah mempererat silaturahmi untuk mempersatukan umat. Nah, untuk itu sahabat sekalian, dengan acara tersebut terus terang, tentu saja di dalamnya itu akan menyebarkan ilmu dan memperbanyak amal soleh. Hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mengenai tuduhan kepada kita bahwa kita adalah orang yang bid'ah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sana fil Islami sunatan hasanatan falahu ajroha wa ajru man amila biha mim ba'dihi." Barang siapa memulai dalam Islam itu suatu amalan yang baik, maka ia mendapatkan pahala amalan itu dan pahala yang melakukan setelah dia. Hadis riwayat Muslim. Jadi asal kita memulai dengan kebaikan, apapun acaranya ini tidak bid'ah ya. Walaupun bid'ah dikatakan bahwa ini adalah merupakan bid'ah hasanah. Kita ketahui sahabat sekalian, bagi ahli sunnah wal jamaah itu untuk memutuskan suatu hukum itu tentu saja menggunakan kaidah usul fikih. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-adatu muhkamatun. Kebiasaan yang baik bisa menjadikan suatu dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, kita ketahui sahabat sekalian biasanya bahwa seorang ulama Ibnu Taimiyah ini dijadikan rujukan biasanya oleh orang-orang Wahabi juga Salafi ya. Saya lihat sahabat sekalian, Ibnu Taimiyah itu tidak ada, saya belum menemukan suatu perkataannya yang mengharamkan haul ya. Bahkan lihat ya, di dalam Majmu' Fatwanya oleh Anda di sini ya, lihat ini menganjurkan kita untuk mengenang orang-orang terlebih dahulu. Yang tentu saja, sahabat sekalian, bukan berarti bahwa kita menganggap Tuhan kepada orang yang dijadikan kubur. Dan datang kita berziarah itu bukan berarti menyembah. Dan itu sudah jelas ya. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah pun, di kalangan NU pun itu dilarang keras. Tidak dianjurkan untuk mempertuhan. Itulah yang dikatakan dengan musyrik. Ya. Kalau kita bertawasul dan ngalap berkah, boleh saja. Lihat, ini ya, keterangan daripada siapa? Imam Ibnu Taimiyah. Jadi orang-orang Wahabi yang selalu kembali Quran kepada hadis, kembali Quran kepada hadis, sebenarnya itu merupakan suatu plagiat saja kok. Mereka tidak bisa menafsirkan dan tidak bisa ya menjelaskan tentang ayat Quran dan hadis. Mereka semuanya banyak yang tetap bermadhab tetapi tidak diakui. Seperti ya mengambil daripada Syekh Abdul Wahab, kemudian Rasid Ridho, kemudian Muhammad Abduh, kemudian Ibnu Taimiyah, dan kemudian dalil-dalilnya itu banyak satu persatu yang diambil daripada Ibnul Qayyim. Rupanya pembicaraan saya hanya sampai di sini. Mohon maaf kepada semuanya. Silakan untuk mempunyai keyakinan sendiri. Ya.
dan saya pun punya dalil, Anda punya dalil, kita punya jalan masing-masing. Saya sudah katakan bahwa kita harus berbuat baik, jangankan kepada sesama muslim yang satu akidah, kepada non-muslim sekalipun kita harus berbuat baik. Inilah cara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tidak ada riwayatnya orang yang dipentung jadi taat, tidak ada, ya. Tetapi yang taat itu adalah yang tertarik dengan akhlak dan perilakunya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya salam kepada seluruh warga Kalimantan Selatan, juga warga NU, ya. Wabil khusus kepada para pecinta Abah Guru Sekumpul. Insya Allah tahun depan akan semakin banyak, ya, untuk mengikuti acara haul. Dan insya Allah doakan saya bisa terbang datang ke Kalimantan.